sebelum ayahanda Nabi lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, beliau adalah pemimpin kota Mekah suku Quraisy. Yang memegang kunci Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan itu dianggap aib. Sedangkan Abdul Muthalib, beliau tidak mempunyai anak laki-laki. Setiap istrinya melahirkan, kalau perempuan tumbuh dewasa, tapi kalau lahirnya laki-laki meninggal dunia sejak kecil. Akhirnya itu orang Mekah menjadikan bahan gosip. Abdul Muthalib sang penguasa Mekah, dia mandul. Padahal dia punya anak, tetapi karena tidak punya anak laki-laki, punya anak laki-laki tapi meninggal ketika kecil, orang Mekah menganggapnya dia akan putus turunan karena yang melanjutkan untuk mengurus Ka'bah harus laki-laki. Ya namanya manusia biasa, ketika mendengar ocehan orang Mekah ada sedikit tersentil, tersinggung. Apakah benar aku tidak akan punya anak laki-laki? Akhirnya beliau bernazar. Apa yang dinadarkan oleh kakek Nabi? Seandainya aku punya anak laki-laki 10, berapa Bu? Lalu yang 10 itu hidup sampai dewasa, sampai bisa menggantikan ayahandanya bertugas menjaga Mekah, maka aku akan menyembelih salah satu. Bu, diniatin apa? Disembelih, akan dikurbankan. Nah, kalau zaman sekarang mah dikurbankan teh naon Ibu? Embe atau naon? Tapi mungkin pada zaman tersebut yang dikurbankan adalah manusia. Hal biasa mengorbankan manusia. Umi kalau sekarang aku juga mau, kalau punya anak 10 laki-laki aku mau sembelih satu, gak boleh. Aturan pada ketika ayahanda Nabi lahir, syariatnya tentu beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mau jangankan dibunuh, disidruk getemeuna, dosa, tidak boleh ya. Tapi ternyata Allah mendengar apa yang dinatakan oleh ayahanda kakeknya Nabi. Bu, biasanya Abdul Muthalib setiap punya anak laki-laki baru lahir meninggal dunia. Begitu lahir meninggal dunia. Paling sampai sebulan, 2 bulan, paling lama 1 tahun. Tapi sejak beliau bernazar, ini yang perlu kita ketahui, istrinya Abdul Muthalib tentu bukan satu. Kebayang istri Nabi banyak riweuh. Ternyata sejak beliau bernazar, Abdul Muthalib setiap anaknya lahir selalu berjenis kelamin laki-laki dari hidup seterusnya. Padahal ketika bernazar Abdul Muthalib itu udah kayak yang hampir putus asa. Orang kok boro-boro 10 jika alhamdulillah mau dibereteh. Jadi dia berpikir kenapa berani untuk bernazar akan membunuh salah satunya. Asa namual tepi kan asa 10 teh. Jadi punya pikiran seperti itu. Tapi ternyata apa yang dia nadarkan Allah dengarkan. Subhanallah Ibu, setiap istrinya hamil lahir laki-laki, setiap istri lahir istrinya lahiran, nah bantuan tuh lahiran laki-laki hingga anaknya berjumlah 10 dan ke-10-10-nya hidup sampai dewasa. Masya Allah Bu, biasanya kita kalau punya anak, dari sekian anak tuh ada aja anak yang paling kita senengin. Dibanding anak-anak yang lain, ada satu anak yang bikin kita, sayang kita lebih sama anak ini. Mungkin ada yang lebih sayang sama anaknya karena memang anaknya berprestasi, anaknya nyenengin, anaknya suka berbuat kebaikan. Makanya orang tuanya lebih senang sama anak tersebut dibanding anak yang lain. Tapi ada lagi, kita senang sama anak kita, sayang berbeda sama saudara yang lain. Karena anak saya yang ini mah kurang, dia tuh kurang pintar, jadi di sekolah dia pada marahin mulu. Jadi kalau nggak saya siapa lagi? Ataupun apapun kekurangannya, ada yang lebih sayang sama anak karena kelebihannya, ada yang lebih sayang sama anak karena
kekurangan. Ternyata Abdul Muthalib sayang sama Abdullah karena kebaikannya. Ini bapaknya udah lihat, Abdul Muthalib beda ya, udah soleh, tenangin sejak kecil. Ya kalau dibilangin nggak pernah emang gak pernah bikin ayahandanya marah atau apapun, pokoknya Abdul Muthalib lebih sayang sama Abdullah lebih dari anaknya. Nah ketika sudah mereka dewasa, Abdul Muthalib berpikir, ya Allah, ini waktunya aku bernazar dilaksanakan karena ternyata anakku sudah dewasa semua. Maka dikumpulkan seluruh anaknya, wahai anak-anakku berkumpullah. Istri-istriku berkumpul, semuanya berkumpul di dekat Ka'bah. Abdul Muthalib mengumumkan, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwasanya dahulu ayahandamu tidak mempunyai anak laki-laki hingga ayah bernazar bahwa ayah akan menyembelih, mengkorbankan salah satu anakku kalau anakku ada yang punya, kalau anak laki-laki ada 10. Maka hari ini aku akan melaksanakan nazar. Lihatlah, aku sudah mengumpulkan ini, ada kocak-kocak arisan. Di dalam botol ini udah ada 10 nama anak. Dalam hati ayahanda berharap, mudah-mudahan yang keluar jangan Abdullah deh. Tapi ketika dikocak, borong dibahaya putih, keluar tingali Abdullah. Alas anak kesayanganku, kalau sekali biasanya kocoknya sebarang 3 kali. Namun keluar sekali dari Abdullah, berarti tinggal sekali di muka Abdullah. Ya Allah. Oke, kita undi 1 kali. Kalau memang 1 kali lagi keluar Abdullah, berarti memang Allah menghendaki Abdullah yang harus itu. Kalau dikocoknya gerot, jadi gerotnya. Kalau dikocoknya keluar, tinggal aja benar-benar Abdullah dengan berat hati. Ternyata kamulah yang terpilih untuk aku korbankan pada hari ini. Oke, siap. Ganti baju yang terbaik. Siapkan pisau yang paling tajam. Siapkan tempat penyembelihan. Ketika sudah siap-siap, Abdullah dengan ikhlas membuka, menggunakan baju baru, lalu tidur di atas tempat penyembelihan. Di pisaunya sudah diasah setajam mungkin. Tiba-tiba ada yang datang. Abdullah, apa yang kamu lakukan? Dan datang ternyata terbuka tongkat Quraisy. Aku sedang melakukan nazar. Kamu itu udah tahu kalau lahir perempuan semuanya dibunuh kecil-kecil. Terus sekarang kamu mau ngadain tradisi baru, membunuh anak laki-laki. Kamu itu ketua, kalau kamu melakukan satu, kita kan akan diikuti oleh pengikutmu. Kalau kamu membunuh Abdullah hari ini, nanti akan ada Abdullah yang lain yang akan disembelih oleh saudara keluarganya masing-masing. Oh, bukan begitu maksud saya. Saya itu bernazar. Seandainya aku punya anak laki-laki 10, aku akan mengorbankan salah satunya. Ternyata yang mau Abu. Iya, kamu itu ketua. Justru karena aku seorang ketua, aku mengorbankan anaknya. Kenapa? Karena kalau orang biasa tidak melakukan nazar, mereka hanya disiksa dirinya sendiri. Tapi aku sebagai ketua, ketika tidak melaksanakan nazarku, yang akan disabukan hanya diriku, tapi seluruh kaumku akan kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang katakan. Tapi jangan disembelih sekarang deh. Terus saya gimana? Ini Abdul Muthalib. Di atas gunung ada seorang perempuan yang beliau bisa berkomunikasi sama Tuhan. Coba kamu datang dulu sama dia, lalu kamu tanyakan sama dia, apakah ada solusi yang lain selain menyembelih Abdullah? Barangkali adakah sesuatu yang bisa mengganti nyawa Abdullah? Jangan sampai kamu menyembelih anak. Oke, aku akan lakukan apa yang kamu berikan. Abdullah sama Abdul Muthalib di bawah. Udah siapin semua persiapan, takutnya memang harus sembelih di sana atau apapun persiapan selama perjalanan. Tentu saja disiapkan oleh Abdul Muthalib. Mereka berangkat. Ternyata setelah tiba di sana, subhanallah, yang mereka tuju adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai tangan. Tapi beliau dekat sama Allah. Beliau bisa berkomunikasi sama Allah, bisa bermunajat sama Allah.
Di zaman yang wanita nggak ada harganya, ada satu wanita yang bisa dekat sama Allah. Zaman sekarang kita perempuan sama Allah udah dikasih tahu kumaha carana ibadah, gimana caranya kita mendekat sama Allah. Bahkan kita dikasih tahu caranya bagaimana cara istiqomah. Ibu kalau ada sesuatu jangan buru-buru asal orang repek, tanya dengan Allah, Allah suka apa enggak? Mungkin pekerjaan, mungkin tempat tinggal, atau mungkin aku nih ninggalin anak atau lebih baik bekerja, itu bisa kita istiqomah. Maka Abdul Muthalib datang kepada perempuan tersebut lalu bertanya, wahai perempuan yang dipilih, aku ingin bertanya tentang masalahku. Ceritakan Bu, aku bernada dan harus mengorbankan salah satunya. Apakah ada solusi? Apa yang dijawab oleh perempuan tersebut? Bentar ya. Sekarang kamu pulang dulu. Besok sering lagi. Nanti malam aku akan bertanya sama Allah. Bu, setelah Abdul Muthalib pulang, tentunya bukan pulang ke rumah, beliau menyiapkan tenda atau tidur di dalam buah atau seperti apa. Keesokan harinya Abdul Muthalib datang kembali terhadap perempuan tersebut. Lalu beliau menanyakan dari jawaban dari pertanyaannya sebelumnya. Ternyata sang perempuan bilang ini, sekarang kamu siapkan 2 undian. Yang pertama undian bernama Abdullah, yang kedua undian bernama Idil. Artinya Idil adalah unta. Kalau ketika kamu mengundi yang keluar adalah Abdullah, maka ganti nyawa anakmu dengan 10 unta. Kalau keluar lagi Abdullah, ganti lagi dengan 20 unta. Kalau keluar lagi Abdullah berarti 30 unta. Sampai berapa? Sampai keluar Idil. Kalau keluar Idil berarti Allah ridho, Abdullah nyawanya diganti dengan sekian jumlah unta yang tadi Abdullah keluar namanya. Oh, terima kasih Ibu. Ini udah dicontohkan sama Abdullah. Kita kalau sama orang yang berbuat baik sama kita harus balas. Abdullah sedang kebingungan, Abdul Muthalib sedang kebingungan, harus mengorbankan Abdullah. Bagaimana cara solusinya? Menanyakan kepada sang wanita tersebut. Ternyata sang wanita tersebut memberikan solusi yang baik. Itu adalah kebaikan yang luar biasa sehingga Abdul Muthalib memberikan hadiah untuk wanita tersebut. Ini salah satu contoh akhlak yang mulia, harus dicontoh sama kita. Sama orang yang berbuat baik kepada kita harus membalas kebaikan tersebut. Ibu ada tetangga kirimin soto, itu ada jangan dipulang gelis. Kesian deui. Umi gak punya apa-apa, asup tebe tak mie 2 siki. Itu harusnya ahsin ila muhsin, berbaik kebaikan, memberikan kebaikan terhadap orang yang berbuat baik terhadap kita. Siapakah yang paling berbuat baik terhadap kita? Orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Bu, kalau kita punya anak kita ngaji, itu kalau anak kita belajar sekolah itu gak dipermasalahkan. Karena anak sekolah pas masuk daftar biaya berapa, per bulan berapa, itu tidak dipermasalahkan. Tapi kebanyakan orang-orang ketika anaknya belajar tentang agama, jurukeun ka ibu ustazah, ibu ya putra abdi. Kita punya kewajiban mendidik anak kita. Ketika kita nggak mampu, kita berikan kepada orang ahli, orang yang ngajarin anak kita, mereka melakukan kebaikan. Wajar dong kita orang tua yang harusnya mengajar anak sendiri berbuat kebaikan kepada tubuh anak itu. Tapi rata-rata di kampung, masya Allah ibu, ini ada banyak anak ngaji yang datang nggak tahu siapa orang tuanya. Ayat tadi orang kita. Kadang katanya mau anak saha karojol ngaji, ustazah teh meuni duduiteun. Eta budak ngaji mah kudu
diberi ampun, kudu bayaran. Ya, mereka adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Wajar kita memberikan kebaikan untuk dia. Ibu tak bisa mere naon, pun punya hasil di rumah misalkan. Oh, abdi mah panen beas sok, beas. Abdi mah panen sampu sok, sampu. Abdi mah tegaduh naon sok, bu acis mah. Tata berbuat, jangan tunggu ustaz yang hayang dibayar. Ayo, kenapa disebut ustaz ikhlas? Ikhlas nggak masalah. Hati. Dan setiap guru nu ngajar ikhlas tuh yakin ikhlas. Sedangkan listrik dan cukup ku ikhlas. Meja cukup ku ikhlas. Kabeh kudu make itu tabu eta batu matu anu demo guru hayang naik gaji dina 3 juta kan mesti guru ngaji mah ngalamat suruh berapa juta. Tapi apakah menghentikan mereka untuk mengajar? Kunaon da urang mah gawe nama Allah, lumayanna Allah, supaya rezeki Allah. Rezeki kayak di Allah di mana tiba-tiba ubah usaha kita terus samakah ke atas kayak orang rojek abdinya. Amin. Itu diajakan umroh selalu gitu. Ya ancaran ngajakan kaum Teh Umay kode keras ya kayak diajakan. Masya Allah, gitu ya. Diberi contoh, usai dina Abdul Muthalib, ketika ada orang yang melakukan kebaikan, kita harus balas kebaikan tersebut. Kebaikan apakah itu tenaga, apakah itu dengan harta, atau apalagi dengan ilmu. Balas kebaikan orang yang membuat kebaikan. Ulang Abdul Muthalib itu. Abdul Muthalib pulang ke rumah membawa kabar terbaru, tuluy bikin undian baru. Ieu bahe gentong. Kocok-kocok kita. Kocok, kesudupan ya. Dina undian ieu aya nama lain 10 nama anak Abdul Muthalib, tapi 2 nama, 1 onta, 1 Abdullah. Kocok keluar Abdullah. Sabaraha onta? 10. Kocok deui Abdullah. Sabaraha onta? Kocok deui Abdullah. Sabaraha onta? 10. Kocok deui Abdullah gede. Sampai 10 kali balik kocok keluar kakarang ibil onta. Alhamdulillah. Harita nyawa Abdullah diganti dengan 100 unta. Masya Allah. Ini spesial banget. Siapa kalian? Dia adalah manusia mulia yang dari beliau lahir manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW.